Alhamdulillah jamaah kembali lagi di Islam itu Indah bersama Viostin DS. Ibu-ibu, lanjut ya. Oke, ngobrol lagi ya sama Mbak Asri. Pak Ustadz, Ustaznya minta waktunya ya. Mbak Asri, Ya, 2 bulan, jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan, Udah ketahuan alhamdulillah. belum cewek atau cowoknya Mbak Asri? belum. Emang sengaja dirahasiain atau gimana? Memang belum ya, nanti kan 3 atau 4 tuh 3 atau ketahuannya 4. kalau di USG ya ditiupkan rohnya Oke. betul. Iya. Insya Allah kalau perempuan alhamdulillah dikasih laki juga alhamdulillah. Iya, Tapi apa kalau aja keinginan Kinos. pribadi Iya. nih pengennya Mbak Asri sama suami laki atau perempuan? Sama aja Kinos karena ditunggunya sudah lama. Ibam kan anak yang pertama itu udah 8 tahun. Berarti jedanya panjang banget Panjang, 8 tahun. betul. Kakaknya aja Ibam sekarang udah kelas berapa berarti? Ibam udah kelas 2. Kelas Iya, 2. kemarin ketahuan hamil Ibam bilang, Mami pokoknya nanti Mami gak usah repot, Ibam yang nyuapin. Katanya. Masya Allah luar Iya, biasa dia- Ibam. Ibam lagi nonton atau lagi Nonton, siap-siap sekolah? Ibam, dia subuh udah Assalamualaikum bangun. Ibam. Assalamualaikum. Iya. Nah, terus kemudian anak yang kedua ini kira-kira memang direncanakan Ya. atau memang ya udah dikasih aja alhamdulillah sama Allah. Aduh Kinos, maunya kan banyak anak katanya banyak rezeki. Tapi memang pengennya banyak anak. Gak Oke. nahan-nahan, gak apa. Tapi dikasihnya baru 8 tahun. Oh gitu. Alhamdulillah. Abis dikasih anak kedua to be continue nggak nanti ada adiknya lagi yang ketiga? Ya kalau ada rezekinya ya gak apa-apa. Tapi emang dikasih nggak dibatasin kayak 2 aja deh cukup gitu. Enggak ya? Enggak ah. Mau berapa sih anaknya kira-kira? Berapa Bu? 7? 7? Iya. Serius? Iya kan kayak langit ke-7. Luar biasa beneran mau pengen pun 7 Mbak Enggak Asri? tapi berapa aja habis Berapa aja? ya. Pokoknya nggak ditahan-tahan ya. Iyalah. Dan nggak muluk-muluk juga ya. Betul. Ibu-ibu di sini ada yang punya anaknya banyak banget. Ada. Bu. 7 Kan saya- Bapak. Bapak 7. Bapak 7 anaknya. Masya Allah Pak. Itu anak Bapak semua kan tapi 7-7-nya Pak. Istrinya yang mana? Ada nggak di sini? Masya Allah. Bu anaknya 7 Bu. Semuanya melahirkannya normal. Normal semua. Luar biasa. Mbak Asri, Ibam lahirnya normal apa waktu itu sesar? Waktu itu 2 hari ditunggu normal. Tapi ternyata dokter bilang harus sesar ya. Sudah sesar. Artinya yang kedua ini kemungkinan Ah. besar sesar juga. Baunya normal tapi kita lihat nanti. Kita lihat. Iya. Bu anak ketujuh semuanya normal semua. Hebat Ibu ih. Akan nambah lagi. Atau udah cukup Pak? Gimana Pak? Gimana Allah yang ngasih aja. Gimana Allah dikasih aja banyak anak banyak rezeki. Cuma ngingetin aja uang pangkal sekolah mahal Pak. Gitu aja sih. Ya udah yuk. Sesuai tadi janji Kinos akan ada penjelasan dari Pak Ustadz nih. Tentang Pak Ustadz kenapa sih atau mungkin boleh gak sih kita membalas perbuatan orang yang datang kepada kita pas kita lagi sukses aja. Kayak tadi contohnya pas dia datang kita sukses kita cuekin aja. Dulu kamu nggak nganggap saya. Dulu saya dipandang sebelah mata, sekarang baru datang sama saya. Silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kata balas membalas tidak ada habis-habisnya. Betul tidak? Karena ketika kita membalas orang yang jahat kepada kita, jawabannya apa bedanya kita dengan dirinya? Dalam Al-Quran pembalasan itu ada 3 cara. Cara yang pertama ini adalah cara yang adil sesuai dengan tingkat kejahatannya. Maka itu bersifat adil. Tangan dengan tangan, telinga dengan telinga. Betul tidak? Hati dengan hati. Tapi dalam artian ini, yang kedua ini bersifat apa? Mohon maaf, bersifat zalim, jelek ini. Ini jelek. Siapa itu? Membalas dengan balasan lebih jahat. Akan ku balas. Dulu aku dicuekin, sekarang aku balas. Mau kemana? Sana. Jangan boleh, tidak boleh begitu. Perlihatkan kebaikan kita di ketiga ini. Apa itu? Berlaku ihsanlah. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat padamu. Balas dia dengan kebaikan. Kalau ada api dipadamkan pakai apa? Air. Jangan padamkan pakai api. Sekarang, kalau pembalasan sebaiknya ada beberapa, ada 3. Yang pertama, bersedekahlah atasnya kalau dia memang orang miskin. Dulu dia jahat banget sama saya. Sekarang dia datang pada saya. Jangan lihat pembalasan dulunya.
Jangan lihat kelakuannya dulu, tapi lihat posisinya dia sekarang. Dia orang butuh, dia orang miskin, maka bantu dia. Maka bantu dia. Itu. Maka engkau menjadi orang yang bersedekah. Yang kedua, menghadiahi. Hadiahkan dia. Jikalau dia memang orang yang mampu. Orang kaya ikut antri. Orang kaya ikut datang. Mau memanfaatkan atas kesuksesan saya, kelebihan saya, harta saya. Hadiahkan saja dia. Karena dalam hal ini orang kaya tidak disedekahi tapi dihadiahi. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada acara, orang kaya yang bikin acara, kalau ibu datang tetap datang bawa kado kan? Iya bawalah. Masa mau makan gratis? Minimal sebagai hadiah. Jangan lihat isinya ya, tapi lihat perhatian saya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dia orang yang memusuhi kita, mohon maaf. Kalau dia memang yang memusuhi kita, maka maafkan dia. Disinilah orang-orang yang legowo. Kalau bahasa Jawanya ya. Tapi tidak orang Jawa, di sini orang Bantu sama orang... Oh. Ibu? Saya orang Jawa. Oh ya, legowo itu artinya? Legowo tuh dadanya diikhlasin berbesar hati. Tepuk tangan dulu. Iya. Harus seperti itu. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang jahat, itulah orang baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu bukan kebaikan. Itu namanya balas jasa. Balas budi. Jadi sebaiknya nanti dikatakan orang yang baik itu ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap diri kita. Dan yang keempat, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Mohon maaf kalau bisa orang yang tidak kita kenal ikhlaskan saja. Siapa sih dia? Tiba-tiba datang. Ya, mohon maaf. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, bersyukurlah. Karena di antara sekian banyak rumah, rumah kita yang didatangi. Kok bisa rumah saya didatangi? Yakinkan pada diri kita, tidak mungkin pengemis itu datang di rumah orang miskin. Assalamualaikum, minta. Keluar yang punya rumah, saya juga minta. Nah, kan? Jadi ketika ada yang mengetuk pintu kita, ketika ada yang mengemis di rumah kita, dan kita tidak kenal dia, berarti dia mengenal kita sebagai orang yang mampu memberi. Atau bisa jadi Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang ke rumah kita. Jamaah, buat yang di rumah, bersyukurlah hari ini kita berada di atas. Karena bisa jadi besok lusa kita berada di bawah. Ada orang minta tolong dari mana Bu? Dari bawah ke atas kan? Betul tidak? Tapi ada orang minta tolong dari atas ke bawah. Ada. Tukang gali sumur. Yang lagi menggali, dia minta tolong. Ditambahin galiannya ya. Betul tidak? Sama juga. Orang yang meminta biasanya tangannya begini. Tidak semua. Ternyata ada orang minta tangannya ke bawah. Ada orang yang mau nyebrang. Minta jalan, minta jalan. Benar. Jadi tidak usah berpikir. Benar. Tapi bagus tadi Pak Ustadz bilang, kalau kita menolong orang yang baik sama kita itu biasa aja. Biasa Bukan itu. perbuatan baik, tapi kalau kita memberikan perbuatan baik kepada orang yang jahat sama kita, itu baru. Itu baru Iya. bagus. Luar biasa. Artinya nggak boleh ya nyuekin atau ngebales Nggak boleh. perbuatan orang yang pernah dulu mencuekin kita. Ya. Kalau kita cuekin dia, setelah kita pernah dicuekin, kemudian kita naik, kemudian kita cuekin, pertanyaannya apa bedanya kamu dengan dirinya pada saat itu? Betul banget. Nah, misalnya kita sudah berbaik sangka, sudah berbuat baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian ada nggak kira-kira ternyata hukuman untuk si orang yang dulu pernah memandang kita sebelah mata? Ya, Ustaz Syam. ada dong dalam Ada ya? Al-Quran banyak pastinya. Oke, silakan dijelaskan. Baik, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sebuah ayat seperti ini Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan satu kejahatan adalah satu kejahatan yang serupa. Jadi bolehkah membalas? Boleh. Boleh membalas. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Satu kejahatan yang serupa. Jadi bolehkah membalas? Jadi mau membalas?
Bagus, itu bagus karena faman afa wa aslaha, tapi siapa yang memaafkan, bukan hanya memaafkan, wa aslaha dan membalas dengan kebaikan, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, tidak ada yang mampu menghitung pahalanya, cuman Allah yang bisa balas orang itu. Tidak ada yang mampu menghitung pahalanya. Kita mungkin bisa menghitung pahalanya Senin Kamis adalah ini, pahalanya sholat adalah ini, pahalanya ini adalah ini, pahalanya ini adalah ini. Tapi pahalanya orang yang dulu diremehkan kemudian dia naik, kemudian dia berbuat baik terhadap orang yang dulu meremehkannya. Tidak ada yang bisa hitung pahalanya karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fa'ajruhu 'ala Allah, cuman Allah yang tahu pahalanya dan cuman Allah yang mampu membalasnya. Tidak ada lagi orang lain yang bisa mampu membalasnya. Allah doang yang tahu pahalanya apa. Kira-kira apa Bu? Kira-kira. Kalau kita bisa hitung tiba-tiba Allah kasih kesuksesan yang lebih besar lagi daripada yang pernah kita bayangkan. Tiba-tiba kita di hari penghakiman, tiba-tiba di hari kiamat nanti kita dipanggil namanya. Hei engkau Syam, Syam aja boleh ya Bu ya. Hei Syam, sini kamu. Kok aku dipanggil ya Allah, ibadahku kan sedikit. Tapi kamu pernah memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang meremehkanmu dulu. Hei ibu, sini. Kok saya ya Allah, saya kan banyak dosanya. Tapi kamu pernah memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang meremehkanmu dulu. Jadi kamu bersama barisan Rasulullah. Wah, Masya Allah. Kita tidak tahu pahalanya apa bagi orang yang seperti ini. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian, tapi apa balasan bagi orang-orang yang meremehkan. Kemudian dia datang kembali setelah orang yang lain itu yang diremehkan tadi sukses. Apa kira-kira Bu balasannya? Balasannya Allah akan balas mereka. Allah akan balas mereka. Allah kasih tahu begini loh rasanya ketika dulu ada yang datang kepadamu. Assalamualaikum. Apa? Mobil lagi dicuci. Apa? Handphone gak ada pulsanya. Apa? Pinjam duit. Apa sih minta tolong mulu? Ada tuh yang begitu. Ada yang begitu. Kita belum ngomong apa-apa padahal kita cuma mau nanya kabar. Ya kan? Baru mau nanya kabar. Setelah nanya kabar baru pinjam. Iya, Allah akan balas mereka. Allah kasih tahu begini loh rasanya. Roda pasti berputar, tidak selamanya engkau akan di atas. Tidak sulit bagi Allah membalikkan keadaan. Sekarang engkau di bawah, Allah mau engkau akan terangkat. Sekarang engkau di atas, Allah mau engkau akan terjatuh. Tapi bagaimana jika kita mampu bersyukur, mampu bersabar atas segala ujian. Orang mudah untuk bersabar atas kejadian yang buruk, tapi lebih susah untuk bersyukur. Makanya orang-orang yang hebat ketika diremehkan, maka mereka akan membalas dengan memaafkan dan balasan yang lebih baik lagi. Oh, jadi ternyata gitu. Boleh dibalas Iya. dengan perbuatan yang sama, tapi alangkah lebih baik kalau dibalas dengan perbuatan Luar baik. biasa. Luar biasa. Iya. Ada yang lucu nih. Kenapa Iya. Pak Ustadz? Biar Allah yang balas. Ah. Aku tidak mau balas, biar Allah yang balas. Ah. Jangan begitu, itu dendam juga namanya. Sama aja bohong ya. Ya udah, yuk mungkin jamaah kita berikan kesempatan bagi Anda yang ada di studio sini untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz Maulana, juga boleh untuk Ustadz Syam. Yuk angkat tangannya langsung. Yang paling tinggi duluan, yang paling semangat duluan. Ibu bertanya Ibu, silakan atau Ibu iya. enggak. Namanya siapa tadi Bu? Saya lupa Iya, namanya Bu. terima kasih. Mikrofon Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haja Najibah, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Majene. Langsung saja ini Pak Ustadz ke Ustadz Sam. Iya. Fadal. Gini Ustadz, ada teman saya punya adik, terus ini udah kawin, udah nikah. Dari pernikahannya yang dahulu ini punya anak. Terus setelah punya anak, dia sukses ya, sukses dalam kondisi sukses. Nah ketika itu dia tidak mau lagi menerima nafkah dari anaknya tersebut. Nah dan dari ayahnya tersebut. Nah orang tuanya, bagaimana hukumnya ini Ustadz? Atau karena kita ini kategorinya ingin terus menyambung silaturahim, bukan memutus silaturahim. Saya kira ini Ustadz pertanyaan dari kami untuk sementara. Jadi mungkin maksudnya adalah seorang anak, orang tua melahirkan anak, anaknya akhirnya menikah. Terus anaknya sukses, sejak sukses itu malah nggak mau menerima lagi
rezeki dari orang tuanya. Gitu mungkin pertanyaannya ya. Itu gimana tuh hukumnya? Bukan mungkin? maling kundang ya? Sebagai anak yang hebat adalah anak yang membantu orang tuanya. Kalau tidak mau menerima nafkahnya, kita hargai orang tua. Tapi tidak seperti itu caranya. Kalau sampai memutuskan silaturahim, yang inilah yang disebutkan Rasulullah, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga yang pemutus. Pemutus apa ya Rasulullah? Pemutus silaturahim. Apalagi dengan cara menolak nafkah dari orang tua, mentang-mentang sukses sekarang tidak mau lagi menerima, tidak seperti itu. Dengan cara seperti itu akan menyinggung perasaan orang tua. Kita disuruh berbuat baik terhadap orang tua, kita malah menyinggung perasaannya. Kita malah tidak menghargai pemberian daripada orang tua. Walaupun sedikit, itu adalah yang terbaik. Karena kita cari berkahnya. Karena kita sukses juga dari siapa? Dari orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Kita mau mengandalkan apa sih? Ada dua tipe manusia, yang pintar dan yang beruntung. Yang beruntung ini kira-kira karena doa orang tuanya. Di kelas saya Bu, luar biasa yang pintar-pintar banyak banget. Yang pintar-pintar di luar sini banyak sekali yang pintar. Tapi ada yang beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang didoakan oleh orang tuanya. Makanya kalau mau sukses, hargai orang tua. Kita yang malah memberi ke orang tua, jangan tolak pemberian orang tua. Jangan sampai di situ ada berkahnya. Saya tidak Ustaz. pintar tapi Iya. beruntung. Iya, Masya Allah. Semua orang pengen seperti itu. Tapi kenapa Pak Ustadz? Kenapa Ustaz? Kenapa? Ini Ketawa. Iya. ikut juga tertawa sih. Tapi Pak Ustadz kalau nolaknya secara baik-baik, misalnya Pak, Bu, udah simpen aja, Ya. ditabung. Alhamdulillah aku udah ada nih rezeki. Tapi kan- Jangan. Tetap diterima. Oh gitu. Tersinggung perasaan orang tua itu. Saya itu waktu ibu umi saya masih hidup, walaupun saya punya istri pintar masak, saya tetap makan di rumah ibu dulu. Baru makan di rumah istri. Begitu. Atau mungkin diterima dulu, ntar diam-diam transfer balik gitu. Hadiah, Disimpankan. hadiah. Kan ngasih buat orang tua juga bagus ya. Baiklah, nanti kan kita lanjutkan tema yang sangat menarik pagi hari ini. Tapi kita informasikan bahwa setelah ini akan ada kesempatan bagi buat jamaah yang ada di rumah untuk mendapatkan berkah nih ya. Gimana caranya? Langsung siap-siap telepon aja ke 791876680 untuk Anda yang berada di Jabodetabek atau 021791876681 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fios Dindes. Jamaah